Selamat pagi Jemaat Yesus Kristus. Presbiter menyambut dengan penuh sukacita kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah minggu pagi ini. Marilah kita bersama bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus karena kita telah memasuki minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Tuhan sungguh baik dan tetap memberkati setiap kita yang hidup berserah dan mengandalkan Dia dalam perjalanan hidup ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdiri dan menghadap hadirat Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita sambil memuji Tuhan lewat kitab bakti 20 bait pertama dan kedua. Sesungguhnya hamba-hambanya
Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari mengaku di hadapan hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga berbuat yang jahat dan tidak berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami dan sikap hidup yang mematikan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Demi nama anak-Mu yang kekasih, tolonglah kami ya Allah, yang tulus dan pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan, setelah dengan sungguh kita mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan, inilah berita anugerah Allah bagi kita sekalian di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat, mari berdiri, dengarkanlah perintah hidup baru di dalam Galatia 5 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Sedikit lagi sudah menghamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga ia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh Biarkan
mendengarkan akan sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam anakmu Yesus Kristus, saat ini di tengah-tengah ibadah Minggu pagi ini, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman. Tuntun kami dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar lewat pembacaan Alkitab ini kami boleh mengerti dan memahami akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan hari ini, kami undang jemaat berdiri. Haleluya. Dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat pertama hingga berakhir sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang demikian bunyinya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Sejauh inilah bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada-Mu. Jemaat disilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Semoga di hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan di minggu pagi ini
kita harus beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab imamat adalah kitab Taurat atau kitab Musa yang ketiga. Kalau kita tahu ada 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab imamat ini berisi dan mengandung peraturan atau hukum dari Tuhan kepada umat Israel. Tuhan mengatur kehidupan bangsa Israel agar tetap menjaga kekudusan serta berbeda dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai bukan hanya berbicara mengenai Sabat untuk manusia dalam 10 hukum Tuhan, tetapi juga memberikan perintah mengenai tahun Sabat bagi tanah. Kalau di dalam SDU kita pada pagi hari ini, untuk firman Tuhan diambil dari kitab Imamat pasal 25, yaitu di dalam ayatnya yang ke-2b. Di situ dikatakan bahwa apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memerintahkan tahun Sabat bagi tanah? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik tanah ini. Tuhanlah yang memiliki baik bumi, langit, dan segala isinya. Tuhan yang menciptakan semua yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini manusia hanya diberikan perintah untuk memelihara, untuk menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam dunia ini, termasuk di dalam kita mau bekerja dan untuk mengusahakan tanah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Maka dari itu sejak awal Allah menciptakan manusia untuk menguasai, mengusahakan, dan mengelola bumi ini. Kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-28, di situ dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya bahwa manusia diberikan tanggung jawab di dalam mengusahakan dan mengelola bumi. Allah ingin manusia bekerja dan memberdayakan ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi karena keserakahan dan tuntutan kebutuhan hidup, terkadang manusia berbuat seenak perutnya sendiri. Kalau kita melihat bahwa karena keserakahan manusia, yaitu menebang pohon dan merusak lingkungan. Bahkan kalau kita juga melihat di perkotaan sudah sangat sedikit
Loh, nggak dimatikan ya? Lanjut. Pulang ya. Ya, kita melihat kalau di perkotaan bangunan-bangunan dan juga rumah-rumah yang seharusnya menjadi area untuk penanaman pohon ataupun tanaman-tanaman yang lainnya untuk menyerap air hujan, sekarang kalau kita melihat sudah sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kesewenang-wenangan manusia di dalam mengelola bumi, sehingga ketika hujan lebat turun, maka terjadilah banjir, tanah longsor, sehingga menimbulkan korban jiwa. Orang-orang justru yang tidak bersalah ikut menanggung ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pembuangan air limbah industri mengandung zat kimia, produksi sampah yang terus meningkat, kesemuanya memberi kontribusi merusak tanah. Dan ini sungguh mengancam akan kehidupan manusia. Tanah yang adalah berkat Tuhan untuk kita, kini bukan lagi tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Karena bencana terjadi di mana-mana. Seperti yang kita lihat di televisi, bahwa beberapa hari yang lalu kita melihat kejadian banjir yang sungguh dahsyat terjadi di negara Jerman sana, Belgia juga, bahwa menurut para ilmuwan, curah hujan yang terjadi pada saat ini itu melebihi dari curah hujan yang sebelumnya, bahwa mereka belum pernah mengalami curah hujan yang sehebat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ilmuwan memang sudah lama memprediksi bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia akan memicu lebih banyak banjir, gelombang panas, kekeringan, dan situasi ekstrim lainnya. Karena itu bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita semua untuk berhenti merusak ciptaan Allah atas tanah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabat atas tanah adalah perintah Tuhan. Meskipun kita memiliki kuasa untuk mempergunakan tanah ini, tetapi juga kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan alam ini. Tanah yang seharusnya mendapatkan haknya untuk beristirahat setelah manusia mempergunakannya, artinya bahwa ada saat manusia mengambil dari tanah itu untuk apa yang dihasilkan oleh tanah itu. Tetapi ada saat manusia juga harus membiarkan tanah itu menjadi tempat yang bebas, yaitu tempat yang lega, tempat yang untuk kehidupan
makhluk hidup yang lain. Seperti contoh, kalau kita melihat mungkin di desa masih banyak sawah. Setelah petani memanen padinya, ada saatnya beberapa waktu mereka membiarkan tanah itu untuk tidak ditanam dulu. Karena apa? Untuk membiarkan tanah itu mengembalikan kesuburannya dan juga mengeluarkan racun-racun pestisida yang disemprotkan ketika padi mulai bertumbuh. Sekali lagi kita harus menghormati Tuhan dan menghormati ciptaannya. Jangan kita hanya berkata, saya menghormati Tuhan, tetapi kita tidak menghormati ciptaannya. Maka itu adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sabat atas tanah sebagai perhatian penuh hendak mengingatkan kita sebagai umat-Nya untuk tahu bersyukur atas apa yang Tuhan beri, termasuk waktu untuk bekerja. Tuhan suruh baik buat kita. Ada waktu Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, dan ada waktu juga Tuhan memerintahkan kita untuk beristirahat. Supaya apa? Supaya manusia tidak menjadikan bekerja sebagai alasan untuk kehilangan waktu dalam menyembah Tuhan. Karena memiliki hari istirahat dalam satu hari untuk kegiatan kita di dalam 6 hari kita bekerja, Tuhan telah menetapkan hari istirahat untuk kebaikan kita, agar hidup kita sehat dan seimbang. Hari istirahat adalah berkat yang istimewa yang Tuhan berikan untuk kita, umat manusia sebagai ciptaan, di mana kita bisa santai memperbaharui akan kekuatan kita setelah 6 hari kita bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pola kehidupan yang dijalani oleh suatu negara di Asia, yaitu mungkin kita semua tahu bahwa negara Jepang adalah merupakan negara yang sangat disiplin, dan juga waktu untuk bekerja itu melebihi dari biasanya. Kalau di negara Jepang, kalau saya membaca di tahun 2014 bahwa ada banyak korban yang meninggal karena jam kerja, dan juga karena disiplinnya mereka bekerja, mungkin karena kecapean atau tidak ada waktu lagi bersama keluarga. Dan orang-orang Jepang ini, mereka itu tidak mau dikatakan bahwa mereka tidak bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan cara hidup yang begitu indah dan baik bagi kita. Tuhan mengajarkan manusia untuk tahu dan mau berhenti serta beristirahat dari semua kegiatan yang dilakukan pada waktunya. Memiliki hari istirahat adalah satu
manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bayangkan bagaimana kalau kita bekerja selama 1 minggu tanpa hentinya, tanpa ada istirahat sama sekali. Pasti akan berdampak buruk bagi kehidupan kita, baik secara pribadi kita maupun keluarga. Terkadang kalau dalam keluarga kita, jika seorang ayah terlalu karena giatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkadang tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Kadang kalau pulang kerja karena terlalu capek, ada omongan sedikit aja, maka berdampak yang tidak baik bagi keluarga itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sabat atas tanah adalah perintah Tuhan. Maka dari itu di dalam bahasa Latin, kalau kita ketahui bersama bahwa bahasa Latin dis Dominico dan dalam bahasa Portugis dikenal dengan Domingo, bahwa kedua kata ini memiliki arti dan makna yang sama, yaitu hari Tuhan. Masih banyak mungkin yang beranggapan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, bahwa hari Tuhan itu hanya sekedar perayaan biasa saja, sehingga kita kurang aktif untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kita sudah diberi waktu oleh Tuhan di hari yang ke-7 sebagai hari istirahat kita, atau kita berhenti dari segala kegiatan kita. Bukan berarti juga bahwa kita karena sudah 6 hari bekerja, di hari Minggu saya harus meluangkan waktu saya bersama keluarga untuk santai-santai di rumah atau bepergian. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Kita tahu bahwa hari Minggu adalah hari yang istimewa untuk kita rayakan bersama orang percaya. Di dalam satu persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, dengan kita mengetahui bahwa ada 3 tugas panggilan gereja, yang salah satunya adalah koinonia, yang artinya bersekutu. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama jemaat, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Gereja adalah sarana untuk tempat persekutuan umat-umat yang percaya kepada Allah, yang dikumpulkan menjadi satu ikatan di dalam tubuh Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota tubuh turut menderita, dan jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing karena pandemi
COVID yang semakin hari semakin membuat kita merasa takut. Tetapi ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing, kita tahu bahwa itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang terindah yang akan kita terima dari Tuhan. Tetapi ketika gereja atau tempat ibadah dibuka kembali, dan itu mungkin ketika pemerintah sudah mengizinkan gereja Tuhan, tempat kita beribadah, untuk dibuka kembali, mari kita sama-sama datang beribadah, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Yesus di dalam perjanjian baru tidak melarang kita melakukan aktivitas di hari Sabat, asalkan yang kita lakukan adalah baik di mata Tuhan. Tidak ada yang melarang, Tuhan pun tidak melarang kita untuk melakukan aktivitas di hari Minggu, hari Tuhan. Tetapi marilah kita datang dulu ke gereja. Kita datang beribadah, bersekutu bersama jemaat. Kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang lain, seperti saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, yang bertentangan dengan orang-orang Yahudi, bahwa kalau di hari Sabat, kalau Yahudi memperingatinya di hari Sabtu. Kalau Sabatnya orang Yahudi sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabtu, di hari Sabat mereka. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Minggu, maka umat Kristen pada hakikatnya adalah kita memperingatinya sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan. Karena pada catatan bahwa gereja perdana di Yerusalem justru terbentuk di hari Minggu, yaitu hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Maka kita sebagai umat Kristen lazim diadakan untuk beribadah pada hari Minggu. Hari Minggu sangat penting bagi kita untuk menyisihkan waktu kita untuk beristirahat dan menyembah Tuhan. Marilah kita mengikuti cara hidup yang Tuhan ajarkan bagi kita. Maka kehidupan kita semua akan berjalan dengan penuh keindahan dan kebahagiaan. Seperti judul kita pada pagi hari ini dengan tema menjalani hidup sesuai cara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk mengikuti cara hidup yang Tuhan ajarkan, maka kehidupan yang kita jalani akan penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati firman. Amin.
mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengisyaratkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Maka hendaklah masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Islam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa sembah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam Anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Hari ini adalah hari Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kami beribadah, memuji dan memuliakan akan Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, di mana firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami hidup dengan cara yang Tuhan ajarkan bagi kami umat Tuhan, bahwa kami harus menghargai dan menghormati akan ciptaan Tuhan, termasuk tanah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai hari Sabat, di mana hari kami diperkenankan oleh Tuhan untuk bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya juga Tuhan, kami sehati berdoa, jika Tuhan berkenan, virus corona ini boleh berlalu dalam kehidupan kami, gereja akan dibuka kembali sehingga kami boleh bersama dengan orang percaya untuk kami beribadah, bersekutu memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, lewat syafaat kami pada pagi hari ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu GBI Pancaran Kasih Lumajang yang saat ini mengikuti ibadah online. Dengan segala keberadaan kami Tuhan, biar Tuhan selalu memperhatikan kami, memelihara akan kehidupan kami, jemaat-Mu GBI Pancaran Kasih Lumajang. Mereka yang sedang sakit, mereka yang lemah, Tuhan kuatkan, dan mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Buat orang tua kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, khususnya Ibu Kusman Arsad, biarlah Tuhan ada hadir bersama dengan orang kekasih Bapa di dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan kuatkan beliau, Tuhan hibur dia Tuhan, agar dia tidak merasa sendiri, tetapi dia merasa sukacita karena Tuhan ada bersama dengannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Bapa. Engkau kiranya menolong mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan,
khususnya dunia ini yang sedang menghadapi virus corona yang semakin hari semakin membuat kami takut Tuhan, oleh karena semakin banyak korban-korban yang terpapar virus ini. Oh Tuhan Yesus, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, biarlah Tuhan pulihkan negara ini, terlebih bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, yang juga menghadapi akan virus corona yang semakin hari semakin banyak korban jiwa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi tim medis, para relawan yang menangani dan merawat pasien yang terpapar. Biar Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan Bapa, agar dalam mereka menjalankan tugas mereka, mereka boleh percaya bahwa ada Tuhan yang selalu ada menyertai mereka. Begitu juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka, supaya mereka tidak putus asa, mereka tidak berkepanjangan akan kesedihan mereka. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pemerintah bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden, sampai kepada pemerintah yang ada di pelosok bumi di Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Engkau berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami yang saat ini terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, baik anggota organis, para presiden yang bertugas. Biar Tuhan memberkati kami, kehidupan pribadi, keluarga, serta pelayanan kami Tuhan senantiasa memberkati, agar kami dengan ketulusan hati kami untuk selalu memberikan akan diri kami, untuk kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Pendeta yang masih ada di NTT sama Tuhan, yang belum bisa kembali ke Lumajang karena beberapa hal yang terjadi. Biar Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta, biar Tuhan memberikan jalan terbaik agar Bapak Pendeta boleh kembali ke Lumajang, menjalankan tugasnya, dan juga bisa berkumpul kembali dengan istri dan anak-anak yang dicintai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perintah.
syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Sambil mendasarkan dengan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat dan sumber karunia yang hidup, telah kami dengar panggilan yang mengajak kami untuk bersyukur atas kasih-Mu.
menanti keselamatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembali dan pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan senantiasa taat, dan hormatilah Dia, serta lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Percayalah, Dia senantiasa menopang dan memberkatimu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah dalam nama Yesus Kristus atas perkenananmu kami dapat melaksanakan pelayanan ibadah ini semua itu karena kehendak Tuhan. Maka pakailah kami Tuhan untuk pelayanan yang akan datang untuk melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Sertai kami Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Bahkan juga kami akan berpisah dari teman-teman dan serta yang lain dengan tujuan ke alam masing-masing. Tuhan satu hari dengan mereka dengan perantaraan Roh Allah. Terpuji-pujilah kita Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami bersyukur dan doa kepada Allah. Amin.